Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, Mas Adi silakan dilanjutkan tadi soal endorsement Jokowi itu ke siapa? Ya, tadi kan saya sudah ngomong kalau bicara tentang angka-angka statistik, saya kira semua calon punya ya, semua partai, semua kandidat capres. Kalau ditanya hari ini pilihan politiknya ke siapa, terutama mereka yang dukung Jokowi, ya saya bilang mostly dan banyak ke Ganjar Pranowo. Yang ramai itu sebenarnya adalah kenapa dukungan politiknya Jokowi itu selalu dikait-kaitkan dengan kader lain di luar PDIP misalnya, termasuk Pak Prabowo Subianto. Bagi saya sederhana, ini dikaitkan dengan hubungan yang katanya kali panas dingin antara Jokowi dengan Megawati, panas dingin hubungan Jokowi dengan PDIP. Beberapa waktu yang lalu kan sempat panas gara-gara Jokowi itu terlampau kelihatan memberikan endorsement terbuka kepada Ganjar Pranowo ketimbang Puan Maharani. Tapi kan setelah itu bertemu kedua tokoh ini, Jokowi mengatakan hubungannya dengan Megawati seperti anak kandung. Jadi sebagai anak ya nakal-nakal dikit, setelah itu ketemu salaman selesai. Nah pertanyaannya adalah kalau kemudian Jokowi hubungannya membaik dengan PDIP, hubungannya kembali membaik misalnya dengan Mak Mega, apakah endorsement kepada Prabowo Subianto itu tetap relevan atau tidak? Kan itu pertanyaan-pertanyaan yang menurut saya kenapa dari awal saya katakan nggak mungkin Jokowi itu akan kemana-mana, nggak mungkin Jokowi itu mendukung kader partai lain di luar PDIP. Dan yang terakhir, kalau Pak Jokowi ingin dapat legacy yang mantap, 7 kali kemenangan gitu ya, dan tanpa luka ya tentu saja memang tidak ada pilihan lain dukungan politiknya hanya kepada Ganjar. Kecuali kemenangan Jokowi yang 7 kali gitu ya di Solo, kemudian gubernur dan presiden termasuk anak mantunya, kalau ingin meninggalkan luka, Pak Jokowi bisa mendukung siapapun. Baik, Pak Wihadi silakan ditanggapi langsung. Gini, saya tidak menyangkal mengenai masalah secara ideologi dan secara partai itu Pak Jokowi dengan PDIP. Itu memang fakta yang ada di sini. Tetapi kita bicara di sini bahwa apa yang sudah kita lihat belakangan ini yang terjadi, bahwa relawan Jokowi itu belum tentu PDIP. Dan ini adalah merupakan, kalau kita lihat di sini, ada dukungan-dukungan dari relawan-relawan yang dulunya mendukung Pak Jokowi, itu sekarang mendukung Pak Prabowo. Nah, di sini kan kita melihat di sini bahwa rakyat sudah bisa memilih dan rakyat sudah bisa menentukan. Bahkan kalau kita lihat yang namanya relawan pun, ini kita bicara di luar daripada partai. Kalau kita bicara partai, betul saya katakan bahwa itu memang dari rahim yang sama dan memang sudah menjadi satu platform dari partai itu, ideologinya sama. Itu betul. Tetapi di sini kan kita ada relawan yang bukan PDIP, bukan satu partai, tetapi mendukung Pak Jokowi. Dan sekarang relawan itu juga ada yang mendukung Pak Prabowo. Nah, di sini kita melihat artinya bahwa dukungan yang dilihat oleh relawan, endorse yang dilihat oleh relawannya Pak Jokowi, itu sudah menentukan sikap daripada rakyat-rakyat itu yang tergantung dalam relawan. Dan relawan itu tumbuh terus. Tidak hanya relawan yang dari Pak Jokowi, relawan yang lain pun juga tumbuh terus. Baik. Yang merupakan juga MDI. Nah, ini saya kira jelas apa yang disampaikan itu kita tidak mungkirin kalau kita bicara partai. Kepartaian iya, ya kan? Kepartaian iya. Tetapi kalau kita bicara mengenai masalah pilihan rakyat dan kita melihat apa yang dipertontonkan oleh Pak Jokowi dan Pak Prabowo, dan itu sudah membuat rakyat tahu secara gesturnya, ya kan, dan kemudian secara event dan pekerjaan dan segala macam, itu kita sudah bisa melihat. Baik. Ya kan? Nah, ini rakyat bisa menentukan. Baik, Pak Wihadi. Ditentukan oleh partai. Baik, Bang Putra silakan. Mbak Nisa, saya ingin membantah apa yang disampaikan Mas Adi dulu ya sebentar, karena biar bagaimanapun kalau dikatakan bahwa Ibu Mega komunikasi dengan Pak Jokowi tidak lancar, itu tidak benar. Karena berkali-kali saya pribadi mendapat informasi banyak sekali pertemuan komunikasi di antara kedua tokoh ini dan sangat intens sekali. Tapi satu hal ya Mbak Nisa yang harus kita catat ya, ini masyarakat terbuka tahu bahwa Pak Prabowo itu diumumkan itu deklarasi 10 bulan yang lalu. Pak Anies itu 9 bulan yang lalu. Pak Ganjar itu baru 3 bulan yang lalu. Apa yang mau saya sampaikan? Kami tidak mau cepat-cepat mengumumkan calon presiden. Kenapa? Karena ini akan membuat ramai perpolitikan nasional dan orang tidak jadi fokus terhadap kerjanya Pak Jokowi.
Ini akan mengganggu fokus dari kerja kabinet, kerja Pak Jokowi di dalam melayani masyarakat, terutama pasca pandemi. Ini yang paling penting, ini tidak mudah, ya. Masuk ke endemi dan juga masalah ekonomi, masalah sosial, masalah kerakyatan. Ini secara sadar, PD Perjuangan sejak 10 bulan yang mengatakan, mari kita fokus dulu dengan kerjanya melayani masyarakat, turun ke bawah, bahkan itu bukan hanya kepada pemerintah. Kita memberikan pagar kepada Pak Jokowi agar rakyat mereka fokus bekerja, bukan bicara soal capres. Ini masalah capres ini sudah ribut sejak 10 bulan yang lalu, 9 bulan yang lalu, tapi sebenarnya masih jauh. Nah, ini kalau dikatakan bahwa ada hubungan yang renggang dan segala macam, menurut saya itu tidak benar. Justru PDI Perjuangan, Ibu Megawati ingin ya Pak Jokowi tidak diganggu oleh isu-isu siapa capres, siapa cawapres, tapi betul-betul bekerja. Dan hasilnya apa? Hasilnya kita lihat. Approval ratingnya, kesukaan rakyat itu di atas 80%. Ini adalah satu pengorbanan. Jadi kalau PDI Perjuangan dikatakan baru mengumumkan 3 bulan yang lalu, nggak masalah. Ya, yang penting Pak Jokowi kita kawal sampai akhir. Yang penting rakyat puas dengan kinerja Pak Jokowi dan rakyat bisa melihat siapa sebenarnya penerus Pak Jokowi yang sama-sama merakyat, sama-sama bisa kerja dan orang baik serta membawa politik kegembiraan. Itu Mbak Nisa yang mau saya sampaikan sebagai klarifikasi tadi yang Mas Adi sampaikan. Baik, saya ke Pak Yusuf. Pak Yusuf, soal tadi Pak Wihadi mengatakan bahwa banyak relawan Jokowi yang berpindah akhirnya ke Prabowo. Ini menjadi hal bahwa masyarakat mendukungnya. Itu tanggapan Anda seperti apa, Pak Yusuf? Ya, itu satu dinamika ya. Tapi yang paling penting adalah rakyat di tingkatan akar rumput ini, karena mereka lah pemilik suara mayoritas yang menentukan kemenangan siapapun di pemilu presiden 2024 nanti. Nah, saya cuma mau memperjelas saja, ya kan. Saya kalau pertanyaan Pak Jokowi dukung siapa, semua orang punya pendapatnya masing-masing ya, sesuai dengan penglihatannya. Tapi yang paling penting adalah pertanyaan kritisnya, siapa yang paling bisa dipercaya melanjutkan apa yang sudah dicapai oleh Pak Jokowi dan membuatnya lebih baik lagi. Menurut saya Ganjar, ya. Coba ya kita lihat. Tadi Pak Putra sudah menyampaikan soal karakter merayat. Saya kira Pak Ganjar dengan Pak Jokowi ini kan istilah saya betin, beda-beda tipis, ya. Stylenya sama, karakternya sama. Pak Prabowo dekat sama Pak Jokowi, saya tidak mempermasalahkan itu. Itu juga memang harus dilakukan oleh Pak Prabowo untuk mendapatkan insentif elektoral. Kita ngerti itu. Tapi siapa yang paling identik ya secara ideologis, secara politik, secara praktek adalah Ganjar. Coba kita lihat prakteknya ya. Kalau Ganjar dalam kesempatan yang banyak dia kunjungi siapa? Ke pasar-pasar, lari kemana-mana, masyarakat biasa. Kalau Pak Prabowo coba kita lihat prakteknya, yang banyak dikunjungi adalah para elit, tokoh-tokoh politik segala macam. Dari situ saja sudah memperlihatkan dua karakter yang berbeda. Saya kira itu, Mbak. Pak Wihadi, silakan ditanggapi langsung. Iya, kalau dikatakan Pak Prabowo tidak merayat, itu saya tidak setuju, karena kita lihat di sini berapa kali Pak Prabowo dalam setiap kunjungannya juga itu sudah pasar-pasar dan melihat bagaimana sambutan masyarakat dan bagaimana kedekatan Pak Prabowo dengan rakyat, dan itu sebenarnya sudah ditunjukkan. Tetapi Pak Prabowo ini kan bagaimanapun sebagai seorang menteri itu kan taat asas. Artinya kunjungan Pak Prabowo yang memang melihat bahwa harusnya memang misalnya ke kantor-kantor Kodim misalnya, karena untuk mengecek kesiapan daripada kelengkapan daripada TNI dan segala macam sebagai tupoksi daripada Menhan. Tapi di sela-sela itu juga Pak Prabowo mengunjungi masyarakat, mengunjungi rakyat. Baik. Ya kan, beda memang dengan kepala daerah. Kalau kepala daerah ini kan bisa kemana-mana, artinya kan begitu kan. Tapi dalam hal ini kemana-mananya juga ini yang kita lihat bahwa kemana-mananya jangan kita ini lompat kemana-mana gitu kan. Tetapi kan daerahnya ini sendiri. Jadi semuanya ini kan ada aturannya, ya ada aturannya, ada aturannya yang mesti harus dilaksanakan. Baik. Dan jelas ini sebagai ketua partai dan sebagai Menhan juga jelas bahwa kunjungan Menhan tidak jangan di-shoot bahwa kunjungan ke Menhan itu merupakan kunjungan yang tidak merakyat dulu. Itu kunjungan Menhan kok. Baik. Kalau pas dia sebagai ketua partai beda lagi, ya kan?
ke masyarakat di bawah dan sambutan juga Pak Prabowo bagaimana ketulusan Pak Prabowo itu kita lihat, gitu kan. Jadi tidak hanya di kamera saja, tapi ketulusannya itu kita lihat, ya kan, bagaimana mereka Pak Prabowo memeluk daripada anak dan segala macam. Baik, saya ke Mas Adi, silakan langsung saya Mas Adi, karena waktu kita sudah sangat mepet. Ya, saya singkat saja Mbak Anissa. The end of the day-nya, saya termasuk orang yang meyakini bahwa di tikungan akhir, pada akhirnya Jokowi itu tidak akan kemana-mana, akan kembali kepada rumah besarnya yang sejak awal di mana Jokowi tumbuh besar dan mengantarkan Jokowi bisa sampai presiden saat ini, yaitu PDIP Perjuangan, bukan yang lainnya. Saya kira di situ poinnya, nggak ada yang lain. Karena sebagus apapun argumen-argumen, ada angka-angka statistik, pakai pendekatan misalnya pandangan-pandangan orang awam, pastinya menuai pro dan kontra. Karena saya selalu katakan sejak awal, kalau kita bicara angka-angka statistik, pemilih Jokowi adalah mereka yang migrasi sebagai pemilihnya Ganjar Pranowo. Kan itu yang selalu saya ulang. Makanya saya bilang perdebatan ini mestinya tidak diulang. Ini case close dan sebenarnya sudah tidak ada perdebatan apapun. Baik. Terima kasih Mas Adi Praitno, Pak Yusuf Lagaseng, Pak Wihadi Wianto, Bang Putra Nababan telah berbincang-bincang bersama kami di Newsroom Weekend. Selamat petang Bapak-Bapak.